Selamat datang di channel YouTube Cerita Pendek Menari. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul Pasukan Miniatur yang Menjaga Dunia Tanpa Kita Sadari. Tonton sampai akhir, karena cerita ini sangat menarik. Di balik keseharian kita yang tampak normal, tersembunyi sebuah rahasia besar yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Tepat di bawah kaki kita, di sela-sela rumput yang bergoyang, di antara retakan tembok tua, bahkan di sudut-sudut rumah yang jarang tersentuh, hidup sebuah peradaban kecil yang tak pernah terlihat oleh mata manusia biasa. Suku Luminida berpatroli di malam hari, menyerap energi negatif dari atmosfer dan mengubahnya menjadi cahaya kecil yang membantu proses fotosintesis tanaman di malam hari. Mereka adalah suku Orbani, pasukan yang telah beradaptasi dengan kehidupan modern manusia. Dipimpin oleh Ratu Naturia yang bijaksana, pasukan ini bertugas menjaga harmoni alam liar yang semakin terdesak oleh perluasan wilayah manusia. Di Dewan Besar Miniatur, pertemuan darurat diadakan untuk membahas krisis yang semakin mengancam. Di sebuah kota metropolis yang mengalami gelombang panas ekstrem, sistem pendingin udara bekerja maksimal, hingga jaringan listrik hampir kolaps. Di saat yang sama, kebakaran hutan besar mengancam di perbatasan kota dengan angin kencang yang mendorong api semakin dekat ke permukiman padat. Saat kita tertidur, suku Luminida membersihkan udara di sekitar tempat tidur dari partikel berbahaya, memberikan kualitas tidur yang lebih baik. Ketika tanaman di rumah tiba-tiba sembuh dari penyakit yang hampir membuatnya mati, itu adalah hasil kerja tim Floralite yang secara diam-diam meregenerasi sel-selnya di malam hari. Bahkan ketika komputer tiba-tiba berfungsi kembali setelah error yang tidak bisa dijelaskan, seringkali itu adalah campur tangan Urban Rangers yang membersihkan debu mikroskopis dari sirkuit penting. Tugas kita adalah membuat mereka tidak menyadari keberadaan kita, kata salah satu moto pasukan miniatur. Merekalah yang menjaga agar biji tumbuhan tersebar ke tempat yang tepat, memastikan serangga penyerbuk menemukan bunga yang membutuhkan mereka, dan menyeimbangkan populasi mikroorganisme dalam tanah. Bahkan saat kita mengalami keberuntungan, seperti terhindar dari kecelakaan di detik-detik terakhir, bisa jadi itu adalah hasil intervensi mikroskopis dari pasukan yang tak terlihat ini. Sedikit gangguan pada sistem kemudi, dorongan halus pada refleks kita, atau perubahan kecil pada timing lampu lalu lintas, semua dilakukan dengan presisi sempurna untuk menyelamatkan nyawa tanpa meninggalkan jejak. Ini situasi kode merah. Kapten Mikron dari Urban Rangers mendeklarasikan status darurat tertinggi, seperti bakteri baik dalam tubuh kita yang menjaga kesehatan pencernaan, atau mikroorganisme di tanah yang memungkinkan tanaman tumbuh. Pasukan kecil ini bekerja tanpa pamrih, tanpa pengakuan, dan tanpa harapan balas budi. Mereka adalah pengingat bahwa ekosistem planet ini terhubung dalam jaring kehidupan yang rumit, di mana setiap makhluk memiliki peran penting, tidak peduli seberapa kecil ukurannya. Saat kita menebangi hutan untuk pembangunan, meracuni sungai dengan limbah pabrik, atau mengisi atmosfer dengan karbon dioksida, kita tidak hanya merusak rumah bagi spesies yang terlihat, tetapi juga menghancurkan habitat dan membunuh miliaran pasukan kecil yang menjaga keseimbangan dunia kita. Mungkin suatu hari nanti, ilmu pengetahuan manusia akan berkembang hingga dapat mengonfirmasi keberadaan entitas mikroskopis cerdas ini. Atau mungkin mereka akan selamanya tetap menjadi rahasia alam semesta. Namun setiap kali kita melihat keajaiban alam, seperti bagaimana luka di kulit kita sembuh dengan sendirinya, atau bagaimana hutan pulih setelah kebakaran, kita bisa membayangkan bahwa di suatu tempat, pasukan kecil tanpa tanda jasa sedang bekerja keras untuk kita semua. Seluruh pasukan miniatur di kota tersebut dimobilisasi. Bahkan cadangan yang biasanya tidak aktif pun dipanggil bertugas. Tim pertama bekerja di pusat distribusi listrik, menggunakan teknologi pendingin mikro untuk mencegah overheating pada transformator utama. Tim kedua menyusup ke dalam sistem HVAC gedung-gedung tinggi, meningkatkan efisiensi pendinginan hingga 30% tanpa menambah beban listrik. Sementara itu, di garis depan kebakaran hutan, pasukan gabungan Wildari dan Terraformers
melancarkan operasi berani. Aktivasi protokol hujan mikro. Perintah Komandan Droplet. Ribuan Aquaminis mengangkat partikel air ke atmosfer menggunakan perangkat anti-gravitasi. Sementara Luminidae menciptakan medan elektromagnetik untuk memicu kondensasi. Perlahan namun pasti, awan hujan terbentuk tepat di atas area kebakaran. Saat hujan turun memadamkan api, tidak ada meteorolog yang bisa menjelaskan fenomena cuaca lokal yang tiba-tiba ini. Para petugas pemadam kebakaran manusia hanya bisa takjub melihat keajaiban yang menyelamatkan kota mereka. Tingkat karbon dioksida telah melampaui batas kemampuan kita untuk menetralisirnya. Jelas Archimedes, ilmuwan senior dari suku Luminidae, sambil menunjukkan grafik holografik yang melayang di udara. Mereka disebut penjaga rahasia oleh para miniatur. Individu-individu langka yang entah karena mutasi genetik atau sensitivitas spiritual tinggi mampu menangkap kilasan dunia mikroskopis ini. Sofia, seorang gadis kecil berusia 7 tahun dengan mata heterokromia, satu biru, satu hijau, adalah salah satunya. Mama, lihat peri-peri kecil itu memperbaiki daun yang sobek, serunya suatu hari di taman belakang rumahnya. Tentu saja, ibunya hanya tersenyum maklum, menganggapnya sebagai imajinasi anak-anak. Namun Profesor Marcus Houghton, seorang botanis pensiunan yang tinggal tak jauh dari situ, menaruh perhatian khusus pada cerita Sofia. Sebagai seorang penjaga rahasia tua, Marcus telah mendokumentasikan interaksinya dengan pasukan miniatur selama puluhan tahun dalam jurnal rahasia. Mereka membiarkan anak-anak melihat mereka karena kemurnian hati mereka. Jelasnya suatu hari pada Sofia saat mereka duduk di gazebo yang dikelilingi tanaman. Tapi ingat, ini rahasia besar yang harus kita jaga. Hubungan simbiosis antara penjaga rahasia dan pasukan miniatur telah berlangsung berabad-abad. Para miniatur kadang memberikan pengetahuan obat-obatan herbal kepada dukun dan tabib zaman dulu. Atau mengirimkan peringatan bahaya melalui mimpi kepada orang-orang sensitif. Sebagai gantinya, para penjaga rahasia menciptakan area aman bagi pasukan miniatur untuk beroperasi, seperti taman liar, kebun organik, atau suaka marga satwa kecil. Dan mikroplastik telah mengkontaminasi 78% habitat air kita tambah oceana. Perwakilan dari Aquaminis dengan raut wajah prihatin. Dewan dipenuhi bisikan kekhawatiran. Grand Elder Kronos, pemimpin tertinggi yang telah hidup selama 1000 tahun, mengetuk tongkat kristalnya 3 kali untuk menenangkan forum. Selama jutaan tahun, kita telah menghadapi berbagai tantangan dan tetap bertahan. Manusia adalah bagian dari ekosistem yang kita jaga, bukan musuh kita, ujarnya bijak. Kita perlu strategi adaptasi baru. Keputusan besar diambil. Pasukan khusus remediasi akan dibentuk, menggabungkan teknologi dan kemampuan dari semua suku. Fokus pada netralisasi polutan berbahaya dan perlambatan efek rumah kaca. Project Genesis, inisiatif rahasia untuk menciptakan mikroorganisme pengurai plastik, juga dipercepat pengembangannya. Kita tidak bisa menyelamatkan planet ini sendirian. Kronos menutup sidang dengan berat hati. Kita perlu manusia sadar akan tindakan mereka sendiri. Pohon ek tua di sektor barat mengalami penurunan kesehatan. Lapor peri daun bernama Chlora. Setelah melakukan pengamatan rutin, tanpa membuang waktu, rombongan spesialis Floralite dikirim untuk mendiagnosis masalah tersebut. Mereka menemukan serangan jamur parasit yang tidak biasa. Mutasi baru akibat perubahan iklim. Kita perlu protokol penyembuhan tingkat 3. Putus kepala healer, Rutus setelah berkonsultasi dengan Dewan Tetua Pohon, selama 3 hari 3 malam, ratusan Floralite bekerja dalam formasi spiral, memancarkan energi regeneratif ke seluruh sistem akar pohon tersebut, sembari tim Terraformers menyeimbangkan mineral tanah di sekitarnya. Di area lain, pasukan air yang dipimpin Komandan Droplet sedang menangani masalah kekeringan dengan menciptakan jaringan aliran bawah tanah untuk mendistribusikan air secara merata. Kutub Selatan mengirimkan pesan darurat. Penyampai berita bernama Eko terbang dengan tergesa mendekati Ratu Naturia
lapisan es mencair lebih cepat dari prediksi. Sebuah krisis baru telah menanti, dan pasukan divisi kutub harus segera dikerahkan untuk meminimalisir dampaknya pada ekosistem laut. Tubuh mereka telah berevolusi untuk tahan terhadap polusi dan radiasi. Kulit mereka lebih tebal dan mata mereka mampu melihat dalam spektrum yang lebih luas untuk mendeteksi bahaya mode. Di bawah komando Kapten Mikron, seorang veteran berusia 300 tahun yang telah menyaksikan perkembangan kota dari masa lampau. Pasukan Urban Rangers berpatroli di saluran pembuangan, jaringan listrik hingga menara pencakar langit. Formasi Delta, amankan sektor 7. Perintah Mikron melalui komunikator kuantumnya saat mendeteksi kebocoran gas berbahaya di sebuah apartemen tua. Dengan sigap, 50 Urbani mengerahkan peralatan nano repair mereka untuk menambal kebocoran tersebut sebelum menyebabkan ledakan. Di tempat lain, tim Elektro Urbani sibuk menstabilkan jaringan listrik yang hampir overload akibat penggunaan AC yang berlebihan di musim panas. Kita butuh pengalih energi di sini. Segera! Teriak Sersan Voltis saat mengarahkan timnya membangun jalur pengalihan darurat menggunakan serat konduktif khusus. Berkat kerja cepat mereka, pemadaman listrik besar yang bisa memengaruhi rumah sakit dan fasilitas penting lainnya berhasil dicegah. Tak seorang manusia pun yang menyadari bahwa bencana telah dihindari berkat makhluk-makhluk kecil ini. Mereka juga yang bertanggung jawab memastikan aliran listrik dari petir tidak merusak ekosistem yang rapuh. Sementara itu, Terraformes bekerja tanpa henti di dalam tanah, memperbaiki erosi, mencegah longsor, dan memastikan mineral-mineral penting tetap tersedia untuk tumbuhan. Di samudera yang luas, Aquaminis bertugas mempertahankan keasaman air laut, meredakan ombak berbahaya dengan mengalihkan arus, dan membantu proses reproduksi terumbu karang yang hampir punah. Tidak ketinggalan, Floralite yang menjaga kesehatan hutan dan tumbuhan dengan menyingkirkan parasit berbahaya, memperbaiki jaringan sel tumbuhan yang rusak, dan memastikan penyerbukan terjadi secara efisien. Semua tugas ini dilakukan dengan koordinasi sempurna, membutuhkan jutaan anggota pasukan yang bekerja sepanjang waktu dalam shift yang terorganisir rapi. Tanpa kerja keras mereka, keseimbangan alam akan terganggu dalam hitungan hari, menyebabkan bencana ekologis yang belum pernah terjadi sebelumnya di planet ini. Mereka adalah pasukan miniatur, makhluk-makhluk seukuran butiran debu hingga sebesar biji kacang yang memiliki kecerdasan dan teknologi yang jauh melampaui imajinasi manusia. Keberadaan mereka adalah rahasia tertua alam semesta, dijaga dengan ketat oleh hukum-hukum alam yang tak tertulis. Setiap hari, saat kita sibuk dengan rutinitas, mereka bekerja tanpa henti, menjaga keseimbangan dunia yang kita pijak, memperbaiki kerusakan yang kita buat, dan memastikan kehidupan di planet ini terus berlanjut. Inilah kisah tentang perjuangan dan pengorbanan pasukan kecil yang tak pernah mendapat ucapan terima kasih dari makhluk-makhluk besar yang mereka lindungi. Pasukan miniatur terbagi dalam ribuan suku yang tersebar di seluruh dunia, masing-masing dengan spesialisasi dan bentuk yang sesuai dengan habitat mereka. Suku Luminide yang bercahaya seperti kunang-kunang bertugas menjaga keseimbangan energi. Suku Terraformes yang berkulit sekeras batu memiliki kemampuan memperbaiki struktur tanah. Suku Aquaminis yang bisa bernapas di air mengawasi ekosistem lautan. Dan suku Floralite yang hidup di pepohonan dan tanaman menjaga kesehatan flora dunia. Penampilan mereka beragam, namun memiliki kesamaan. Tubuh yang proporsional seperti manusia, namun dengan adaptasi khusus sesuai lingkungan mereka. Terraformes memiliki jari-jari yang bisa memanjang untuk menggali tanah. Aquaminis memiliki insang dan sirip kecil. Floralite berwarna hijau dengan kulit seperti daun. Dan Luminide memiliki tubuh semi-transparan yang berpendar dalam gelap. Struktur sosial mereka sangat terorganisir dengan sistem kepemimpinan berdasarkan kebijaksanaan dan pengalaman, bukan kekuatan. Para tetua yang telah hidup berabad-abad memimpin dari dewan besar miniatur yang bersidang setiap pergantian musim untuk membahas masalah global. Komunikasi antar suku dilakukan melalui jaringan sinyal elektromagnetik khusus
yang tidak terdeteksi oleh peralatan manusia. Teknologi mereka didasarkan pada manipulasi energi alam dalam skala mikro, memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang terlihat seperti keajaiban di mata manusia biasa. Tugas utama pasukan miniatur adalah menjaga keseimbangan ekosistem, sebuah misi suci yang telah mereka emban sejak kemunculan kehidupan pertama di bumi. Di kota-kota besar yang padat, sebuah divisi khusus pasukan miniatur menjalankan tugas yang mungkin paling menantang. Jauh dari hiruk-pikuk kota, di hutan-hutan yang masih alami, suku Wildari menjalani kehidupan yang tidak kalah menantang. Perubahan iklim dan polusi yang dihasilkan aktivitas manusia menciptakan tantangan terbesar bagi pasukan miniatur dalam sejarah eksistensi mereka. Musim panas tahun itu adalah yang terpanas dalam sejarah manusia modern. Sejak zaman kuno, selalu ada beberapa manusia istimewa yang memiliki kemampuan untuk melihat atau merasakan keberadaan pasukan miniatur dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, pasukan miniatur telah mempengaruhi banyak aspek kesejahteraan manusia. Keberadaan pasukan miniatur mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan ini, hal-hal terpenting seringkali adalah yang tidak terlihat mata. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Semoga kamu menikmati setiap detiknya dan mendapatkan informasi baru yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Cerita Pendek Menarik supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.